Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan saya akan memaparkan sebuah materi sebagai salah satu bentuk kelengkapan tugas saya pada mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen mata kuliah Pak Gali Puji Mulyono, SH, MH. Tak kenal, maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Krismeri Natalia Saragi dengan NIM 240100000169 dari kelas Hukum D semester 1. Apa sih yang dimaksud dengan mazhab-mazhab hukum? Mazhab hukum adalah aliran atau paham dalam sistem hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip atau metode tertentu dalam penafsiran dan penerapan hukum, baik dalam konteks hukum agama maupun hukum duniawi. Yang pertama, kita akan membahas tentang mazhab hukum alam. Definisi dari mazhab hukum alam adalah aliran pemikiran yang berpendapat bahwa hukum-hukum alam atau prinsip-prinsip dasar alam semesta mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia dan dunia fisik. Pandangan dalam mazhab hukum alam yang pertama, hukum alam dalam filsafat Yunani kuno. Filsuf seperti Aristoteles percaya bahwa ada suatu tataran alam yang rasional yang mengatur semua hal. Hukum alam ini bersifat universal dan berlaku untuk semua makhluk hidup. Yang kedua, hukum alam dalam tradisi Islam dan teologi Barat. Dalam konteks agama, hukum alam sering dikaitkan dengan keyakinan bahwa Tuhan menciptakan dunia dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua makhluk. Dalam Islam misalnya, hukum alam sering dipahami sebagai ciptaan Tuhan yang berjalan bersama hukum-hukumnya. Ciri-ciri dari mazhab hukum alam yang pertama, keterkaitan antara Tuhan dan alam. Yang kedua, bersumber dari akal dan moralitas. Yang ketiga, tidak bergantung pada pemerintah atau perundang-undangan. Yang keempat, tegas dan tidak berubah-ubah. Yang kelima, mengutamakan keadilan dan kebaikan. Selanjutnya ada mazhab sejarah. Definisi dari mazhab sejarah dalam konteks hukum adalah pandangan yang berfokus pada pengaruh sejarah dan budaya dalam pembentukan dan perkembangan hukum. Menurut pandangan ini, hukum tidak dapat dipahami atau diterapkan secara terpisah dari konteks sejarah dan budaya tempat hukum itu berkembang. Beberapa contoh tokoh penting dalam mazhab sejarah yakni 1. Friedrich Karl von Savigny, yang kedua August Wilhelm von Stiegel. Ciri-ciri dari mazhab sejarah yakni 1. Hukum berkembang seiring waktu. Yang kedua, hukum adalah cerminan dari budaya dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, menekankan pentingnya tradisi. Yang keempat, hukum tidak dapat dipisahkan dalam konteks sejarah. Serta yang kelima adalah menentang pemikiran hukum yang abstrak. Yang ketiga, ada positivisme hukum. Definisi dari positivisme hukum adalah aliran dalam teori hukum yang menekankan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh badan legislatif atau kekuasaan tertentu dan tidak bergantung pada nilai moral atau prinsip-prinsip alamiah. Konsep utama dari positivisme hukum yakni 1. Perintah dan kewajiban. Hukum dianggap sebagai perintah dari otoritas yang sah, dan warga negara wajib mengikuti perintah tersebut terlepas dari moralitasnya. Yang kedua, kekuatan hukum. Hukum sah sepanjang dikeluarkan oleh otoritas yang sah. Otoritas ini memiliki kekuasaan untuk mengubah, menetapkan, atau mencabut hukum.
Ciri-ciri dari positivisme hukum yakni 1. Hukum sebagai hukum positif. Yang kedua, pemisahan antara hukum dan moralitas. Yang ketiga, peraturan yang dapat dikenali dan diterapkan. Yang keempat, berdasarkan pada kedaulatan negara. Yang kelima, kepastian hukum. Serta yang keenam, tidak ada pengakuan terhadap hukum alam. Yang keempat, ada mazhab hukum murni. Definisi dari mazhab hukum murni adalah sebuah aliran dalam teori hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum Austria. Mazhab ini berfokus pada analisis hukum secara murni dan terpisah dari unsur-unsur eksternal, seperti moralitas, politik, atau faktor sosial lainnya. Konsep utama dalam mazhab hukum murni yang pertama, norma dasar. Konsep ini adalah inti dari teori hukum Kelsen. Norma yang tidak dapat dipertanyakan atau dianalisis lebih lanjut dan menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum. Yang kedua ada hierarki norma. Dalam sistem hukum terdapat struktur norma yang memiliki urutan tertentu, di mana norma yang lebih rendah harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Yang ketiga, sistem hukum yang tertutup. Hukum dilihat sebagai sistem yang terorganisir secara logis dan bebas dari jangkauan luar, seperti moralitas atau politik. Ciri-ciri dari mazhab hukum murni yakni 1. Pemisahan hukum dari moralitas dan politik. Yang kedua, hukum sebagai sistem norma. Yang ketiga, hukum sebagai positif. Yang keempat, hukum sebagai sistem yang tertutup. Yang kelima, deskriptif dan normatif. Yang keenam, menolak hukum alam. Serta yang ketujuh, konsistensi dan kepastian hukum. Yang kelima, ada mazhab sosiologis. Definisi dari mazhab hukum sosiologis adalah aliran dalam teori hukum yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat. Mazhab ini melihat hukum tidak hanya sebagai sekumpulan norma yang abstrak dan terpisah dari realitas sosial, tetapi sebagai suatu fenomena yang tumbuh, berkembang, dan diterapkan dalam konteks sosial. Kelebihan dari mazhab hukum sosiologis yang pertama, praktik hukum yang lebih relevan. Mazhab ini memberikan perhatian yang lebih besar pada penerapan hukum dalam kehidupan sosial nyata, bukan hanya dari abstrak. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mendorong perubahan sosial yang positif. Hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri dari mazhab hukum sosiologis yang pertama, hukum sebagai produk sosial. Yang kedua, penekanan dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, interaksi antara hukum dan masyarakat. Yang keempat, penekanan pada fakta dan realitas sosial. Yang kelima, fokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, hukum sebagai alat perubahan sosial. Dan yang ketujuh, tidak ada hukum yang sempurna atau tetap. Yang keenam, ada mazhab utilitarian. Definisi dari mazhab utilitarian adalah sebuah aliran pemikiran dalam teori moral dan hukum yang berfokus pada hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan atau kebijakan. Prinsip utamanya adalah bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Prinsip utama mazhab utilitarian yakni yang pertama, prinsip kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar hukum dan kebijakan dianggap benar jika mereka menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat, meskipun mungkin ada kerugian bagi sebagian individu. Artinya, keputusan hukum harus fokus pada keuntungan kolektif, bukan kepentingan individu. Yang kedua ada konsekuensialisme, yang berarti bahwa nilai moral atau kebenaran suatu tindakan ditentukan oleh hasil akhirnya. Ciri-ciri dari mazhab utilitarian yang pertama, prinsip kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar.
Yang kedua, konsekuensialisme atau menilai berdasarkan hasil. Yang ketiga, fokus pada kebahagiaan atau kesejahteraan. Yang keempat, pragmatisme dan fleksibilitas. Yang keenam, pengorbanan hak individu demi kebaikan sosial. Yang ketujuh, kepentingan umum lebih diutamakan, penerapan untuk mengatur perilaku sosial, serta mengutamakan kesejahteraan sosial. Yang ketujuh ada mazhab responsif. Definisi dari mazhab responsif dalam teori hukum adalah aliran yang menekankan pada pentingnya hukum untuk merespon perubahan dan dinamika sosial dengan cepat dan tepat. Mazhab ini berfokus pada penerapan hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Kelebihan mazhab responsif yakni yang pertama, responsif terhadap masalah yang nyata. Mazhab ini memungkinkan hukum untuk lebih cepat mengatasi masalah-masalah sosial yang muncul, misalnya ketidaksetaraan, krisis ekonomi, atau masalah lingkungan. 2. Fleksibilitas dalam penerapan. Karena hukum responsif mengedepankan fleksibilitas, hukum dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan praktis tanpa terjebak dalam ketegaran aturan yang sudah usang. Ciri-ciri dari mazhab responsif yakni hukum sebagai respon terhadap perubahan sosial. Yang kedua, hukum yang fleksibel dan tidak kaku. Yang ketiga, penekanan pada keadilan sosial. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Yang kelima, keterbukaan terhadap kritik dan perubahan. Yang keenam, hukum sebagai praktik dan konteks sosial. Dan yang ketujuh, hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Selanjutnya ada mazhab progresif. Definisi dari mazhab progresif dalam teori hukum merujuk pada pendekatan yang menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan memperjuangkan keadilan sosial. Kelebihan mazhab progresif yakni 1. Fokus pada keadilan sosial. Mengutamakan tujuan hukum untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial yang penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Kedua, fleksibilitas. Hukum progresif sangat fleksibel, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat, dan bisa merespon tantangan atau permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Yang ketiga, proaktif dalam mengatasi ketidakadilan. Dengan berpihak pada kelompok yang terpinggirkan atau tertindas, hukum progresif berusaha untuk mengatasi berbagai bentuk ketidaksetaraan yang ada. Ciri-ciri dari mazhab progresif yakni 1. Hukum sebagai alat perubahan sosial. Yang kedua, berpihak pada keadilan sosial. Yang ketiga, mendorong revisi dan pembaruan hukum. Yang keempat, menanggapi ketidaksetaraan dan diskriminasi. Yang kelima, keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat. Yang keenam, integrasi antara hukum dan moralitas. Yang ketujuh, perubahan yang berkelanjutan. Nah, itulah pemaparan materi tentang mazhab-mazhab hukum yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya, saya meminta maaf dan terima kasih banyak. Semoga pemaparan materi tersebut dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.